Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altapilopa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang restorasi citra dalam mata kuliah teknik grafika. Di mana dalam materi ini saya mengambil referensi jurnal yang berjudul Restorasi Citra Blur dengan Algoritma Jaringan Sarap-Cirwan-Hopfield yang ditulis oleh Herman Marianto, Tri Suwarno, dan Lucia Dwi Krisnawati. Langsung saja kita masuk ke dalam materi restorasi gambar digital yang buram untuk mengatasi tantangan kualitas gambar digital dengan algoritma jaringan Sarap-Hopfield untuk meningkatkan visualisasi. Oke, latar belakang dalam jurnal ini, yang pertama adalah perkembangan kebutuhan citra digital, yang kedua meningkatnya penggunaan citra digital di berbagai sektor, yang ketiga keterbatasan alat akuisisi citra, yang keempat adalah masalah kualitas citra. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi dan tantangan dalam kualitas citra dan solusinya. Yang pertama adalah degradasi kualitas citra. Degradasi kualitas citra sering terjadi karena keterbatasan alat yang digunakan dalam pengambilan gambar. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya detail penting untuk penurunan ketajaman citra, yang sangat merugikan dalam aplikasi profesional seperti fotografi dan pengolahan citra digital. Yang kedua, kebutuhan memperbaiki citra. Ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki citra yang rusak atau blur. Metode restorasi citra yang efektif dibutuhkan untuk mengembalikan kualitas citra yang hilang dan membuatnya lebih jelas. Pendekatan ini sangat penting dalam bidang medis, arkeologi, dan pemetaan. Selanjutnya adalah metode restorasi yang efisien. Pentingnya metode restorasi yang efisien tidak dapat diabaikan dengan menggunakan teknik terbaru dalam pemrosesan citra, seperti algoritma pemulihan dan pembelajaran mesin. Kita dapat meningkatkan kualitas citra dengan cara yang lebih cepat dan akurat. Dasar teori yang pertama tentu saja citra digital yang merepresentasikan visual yang dibentuk dari piksel-piksel. Selanjutnya matriks berukuran n kali m. Citra digital dinyatakan dalam bentuk matriks dengan ukuran n kali m, di mana n adalah jumlah baris dan m adalah jumlah kolom. Yang ketiga adalah komponen citra digital. Terdapat tiga komponen utama dalam citra digital yang perlu diperhatikan, yaitu N, M, dan L. Selanjutnya adalah jumlah baris atau N. N adalah jumlah baris dalam matriks citra dengan kondisi 0 lebih kecil dari Y, lebih kecil dari N-1. Selanjutnya adalah jumlah kolom atau M. M adalah jumlah kolom dalam matriks citra dengan kondisi 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari M-1. Indeks kolom ini menentukan lebar citra dan berkontribusi terhadap jumlah detail yang dapat ditampilkan. Terakhir adalah maksimal warna intensitas atau L. L menunjukkan maksimal warna intensitas yang dapat direpresentasikan dalam citra digital. Next adalah format file BMP atau bitmap. Struktur warna RGB, sistem yang digunakan untuk merepresentasikan warna dalam format bitmap. RGB terdiri dari tiga komponen warna merah, hijau, dan biru, yang masing-masing memiliki nilai intensitas yang berbeda. RGB Blue, komponen RGB Blue merepresentasikan intensitas warna biru dalam rentang 0 hingga 255. RGB Green, komponen yang menunjukkan intensitas warna hijau juga dalam rentang 0 hingga 255. RGB Red, komponen yang menggambarkan intensitas warna merah dalam rentang 0 hingga 255. Dan RGB Reserve yang selalu diatur ke 0 dan tidak mempengaruhi warna yang ditampilkan. Jenis citra berdasarkan format pixel. Format pixel 1 bit, biner atau monokrom. Formatnya hanya menggunakan dua warna, yaitu hitam dan putih. Selanjutnya adalah format pixel 8 bit. Format ini memungkinkan hingga 256 tingkat keabuan, memberikan variasi yang besar dibandingkan dengan format 1 bit. Selanjutnya adalah format pixel 24 bit, RGB atau True Color. Format ini dikenal sebagai True Color yang dapat menghasilkan 16.777.216 variasi warna.
Setiap komponen warna, merah, hijau, biru menggunakan 8 bit, memungkinkan kombinasi yang sangat kaya dan data dalam gambar. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metodologi penelitian, yang pertama adalah tahap persiapan, yang merupakan tahap awal yang penting untuk mempersiapkan semua elemen yang diperlukan dalam penelitian, termasuk perencanaan, pengaturan alat, serta bahan yang akan digunakan. Selanjutnya ada pengambilan citra asli. Proses ini melibatkan pengambilan citra asli dengan format bitmap yang memiliki ukuran antara 5 x 5 hingga 512 x 512 piksel. Setiap piksel akan diambil nilai RGB-nya yang merupakan langkah penting dalam analisis citra. Selanjutnya adalah proses pengamburan atau blur. Proses pengamburan menggunakan Gaussian blur dan penerapan filter rata-rata. Rumus filter rata-rata diterapkan per piksel, yang bertujuan untuk mengurangi noise untuk meningkatkan kualitas citra agar lebih mudah dianalisis. Pengambilan bobot, proses pertama dalam tahap pemrosesan adalah pengambilan bobot citra yang akan diproses. Ini melibatkan dua jenis bobot citra asli yang diperoleh melalui perkalian dengan transpose, dan bobot citra kabur di mana nilai piksel disimpan dalam array untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya adalah implementasi dari jaringan saraf tiruan Hopfield. Karakter jaringan saraf tiruan Hopfield. Jenis jaringan saraf tiruan yang sebagai jaringan auto-asosiatif. Interactive Auto-Associative Network JST Hopfield beroperasi dalam mode interaktif, yang berarti dapat berangkai mengubah output berdasarkan input yang diberikan. Yang ketiga adalah semua neuron saling terhubung atau disebut fully connected. Yang keempat menggunakan vektor biner dimensi n. JST Hopfield menggunakan vektor biner sebagai representasi data di mana setiap neuron dapat bersaing 0 dan 1. Yang kelima adalah matriks simetris n kali n dengan diagonal utama 0. Struktur jaringan JST Hopfield menggunakan matriks simetris berukuran n kali n, di mana elemen diagonal utama adalah 0. Ini menunjukkan bahwa tidak ada neuron yang terhubung dengan dirinya sendiri, yang membantu dalam menjaga stabilitas jaringan dan mencegah umpan balik yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah model degradasi warna. Yang pertama adalah model perusakan citra kontinu linear. Model ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana citra dapat mengalami degradasi secara bertahap. Ini penting dalam banyak bidang seperti pemrosesan citra dan pengenalan pola, di mana kualitas citra sangat berpengaruh. Yang kedua adalah komponen utama. Model ini terdiri dari komponen penting yang saling berinteraksi, yaitu citra asli, hasil perkalian dengan operasi distorsi atau draw aditif. Yang ketiga, FXY atau citra asli merepresentasikan citra asli sebelum mengalami proses degradasi. Yang keempat adalah GXY, hasil perkalian dengan operator distorsi. GXY adalah hasil dari citra asli yang telah dikalikan dengan operator distorsi. Yang kelima adalah NXY, draw aditif. NXY adalah draw aditif yang ditambahkan ke citra yang dari berbagai sumber ketidakpastian. Hasil dan evaluasi dari internal ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis data numerik, memberikan gambar yang jelas mengenai performa dan kualitas data yang dihasilkan. Pengukuran RMSE atau root mean square error. RMSE adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara nilai yang diprediksi oleh model dan nilai aktual. Formulasi RMSE adalah seperti ini. Akar dari jumlah P dalam kurung IJ dikurang Q IJ dalam kurung kuadrat dibagi N kuadrat. Mengukur perbedaan nilai piksel dalam citra. Pengukuran PSNR, Peak Signal to Noise Ratio. PSNR adalah metrik yang digunakan untuk menilai kualitas citra, terutama dalam konteks kompresi gambar. Formula PSNR adalah 20 log 50 dikali 55 dibagi RMSE. Metrik ini memberikan gambaran tentang rasio sinyal terhadap noise dan citra. Tentang hasil PSNR, nilai PSNR yang diukur berkisar antara 1,89 desibel hingga 12,14 desibel. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas citra yang lebih baik, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan adanya noise yang lebih signifikan. Hasil visual, citra hasil lebih gelap dari aslinya. Hasil pengolahan citra menunjukkan bahwa citra yang dihasilkan lebih gelap dibandingkan dengan citra asli. Hal ini berdampak pada interpretasi visual dan penggunaan citra dalam aplikasi lebih lanjut. Masih terdapat degradasi meskipun pengolahan telah dilakukan.
terhadap indikasi bahwa degradasi kualitas citra masih terlihat. Ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk memperbaiki lebih lanjut agar kualitas citra yang dihasilkan dapat lebih optimal. Permasalahan pada normalisasi: terdapat permasalahan yang signifikan terkait proses normalisasi citra. Normalisasi yang tidak efektif dapat menyebabkan distorsi dalam hasil akhir dan mengurangi akurasi analisis yang dilakukan pada citra tersebut. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah hasil restorasi belum optimal. Proses restorasi yang dilakukan tidak sampai hasil diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa teknik yang digunakan perlu ditinjau kembali untuk meningkatkan efisien dan efektivitas restorasi. Citra output lebih gelap. Output dari restorasi menunjukkan citra yang lebih gelap dari yang diinginkan. Ini bisa mengindikasikan masalah dalam pengaturan pencahayaan atau pengolahan gambar yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, masih ada degradasi. Meskipun restorasi telah dilakukan, masih terdapat area yang menunjukkan degradasi. Ini menunjukkan bahwa beberapa bagian dari citra tidak sepenuhnya dipulihkan dan memerlukan perhatian lebih. Selanjutnya adalah normalisasi perlu diperbaiki. Proses normalisasi yang diterapkan dalam restorasi perlu ditingkatkan. Normalisasi yang tidak tepat dapat menyebabkan hasil akhir yang tidak memuaskan dan mempengaruhi kualitas visual citra. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, hilaf, dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.